Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Munasroh, Ulfa Nur Kumalasari, Veronica Zahrotul Afifah, Pita Dwi Ariyanti, dan Yuni Pramesti Widyastuti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Saya, Veronica Zahrotul Afifah, akan menjelaskan materi tentang jantung. Jantung merupakan pompa otot yang luar biasa yang menghasilkan gaya yang dibutuhkan untuk mengedarkan darah. Jantung berdenyut sekitar 72 kali per menit. Tidak pernah berhenti setiap waktu dan tidak merasa kelelahan. Untuk menggambarkan usaha yang dilakukan oleh jantung, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Mari mengepalkan tangan dan membuka. Lakukan berkali-kali. Jadi seperti itu. Kepalan sebanyak 70 kali per menit. Berapa menit yang Anda butuhkan sebelum otot-otot tangan Anda terlalu lelah untuk melanjutkannya? Jadi begini. Jantung yang sehat tidak akan kelelahan. Jantung berdenyut lebih dari 100.000 kali setiap hari, sekitar 2 miliar ketukan selama seumur hidup. Jantung adalah organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama. Ukuran jantung bervariasi sesuai dengan ukuran tubuh. Jantung dewasa berukuran sekitar 9 cm lebarnya dan 13 cm dari dasar ke puncak serta 6 cm dari anterior ke posterior. Lihatlah gambar berikut ini. Jantung terletak di dalam rongga dada di bagian mediastinum, di antara paru-paru di balik tulang dada. Posisi jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Jadi, sekitar 2/3 jantung terletak di sebelah kiri. Bagian atas jantung lebih luas dibandingkan dengan bagian dasar. Bagian ujung jantung meruncing atau berbentuk kerucut tepat di atas diafragma. Perhatikan gambar berikut ini. Penutup jantung. Jantung tertutup dalam kantung berdinding ganda yang disebut perikardium. Dinding luar disebut kantung perikardial, yang tersusun oleh lapisan berserat yang merupakan jaringan ikat padat yang tidak teratur bagian dalam ditutupi oleh tipis, yaitu lapisan serosa. Lapisan serosa ini bergulir ke dalam di dasar jantung dan membentuk epikardium yang menutupi permukaan jantung. Dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium adalah membran serosa pada permukaan jantung. Epikardium terutama tersusun oleh epitel squamosa sederhana di bagian atas lapisan tipis jaringan areolar. Di beberapa tempat mengalami penebalan oleh lapisan jaringan adiposa, sedangkan di daerah lain itu bebas lemak. Cabang-cabang terbesar dari pembuluh darah koroner melalui epikardium tersebut. Endokardium merupakan lapisan interior ruang jantung. Seperti epikardium, endokardium terdapat endotelium yang terbentuk oleh squamosa sederhana di bagian atas lapisan tipis jaringan areolar. Namun, endokardium tidak memiliki jaringan adiposa. Endokardium meliputi permukaan katup dan terus menyatu dengan endotelium pembuluh darah. Miokardium. Miokardium terletak di antara kedua lapisan epikardium dan endokardium, tersusun oleh otot jantung. Miokardium merupakan lapisan tebal dan merupakan lapisan yang melakukan kerja jantung. Ketebalannya bervariasi antara 1 ruang jantung
dengan ruang jantung yang lain, dan sebanding dengan beban kerja pada tiap individu. Dinding atria lebih tipis untuk mengantarkan darah ke ventrikel. Dinding ventrikel lebih tebal dan kuat. Hal ini terjadi karena ventrikel kanan hanya memompa darah ke paru-paru, sedangkan dinding ventrikel kiri lebih tebal, memiliki 4 ruang. 2 ruang di kutub superior jantung, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium berdinding tipis menerima darah yang kembali ke jantung dari pembuluh darah besar. Sebagian besar massa masing-masing atrium adalah di sisi posterior jantung, sehingga hanya sebagian kecil terlihat dari pandangan anterior. 2 ruang di bawah atrium adalah ventrikel kanan dan kiri. Ventrikel adalah pompa yang mengeluarkan darah ke dalam arteri agar tetap mengalir ke seluruh tubuh. Siklus jantung. Siklus jantung mencakup fase kontraksi dan relaksasi. Fase kontraksi dikenal sebagai sistol dan relaksasi disebut diastol. Fase ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ventrikel mengalami relaksasi ketika atrium berkontrak dan atrium mengalami relaksasi ketika ventrikel berkontraksi. Ketika kedua atrium dan ventrikel relaksasi di antara denyutan, darah mengalir ke atrium dari vena besar yang mengarah ke jantung dan ke dalam ventrikel. Kemudian atrium berkontraksi memaksa lebih banyak darah ke dalam ventrikel sehingga dipenuhi darah. Setelah itu terjadi kontraksi ventrikel. Ketika ventrikel mengalami sistol, tiba-tiba menghasilkan tekanan darah tinggi dalam ventrikel, dan tekanan darah ini menutup kedua katup atrioventrikular dan membuka kedua katup semilunar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah mempunyai struktur. Struktur pembuluh darah yaitu 1. Dinding pembuluh darah, 2. Jenis-jenis pembuluh darah, 3. Aliran darah, 4. Kecepatan aliran darah, 5. Tekanan darah, 6. Gangguan pada pembuluh darah. Yang pertama, dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah ada 3 lapisan, yaitu yang pertama, tunika interna atau tunika intima, yaitu lapisan bagian dalam pembuluh darah terdiri dari epitel squamosa sederhana yang disebut endotelium yang terletak di atas membran basal dan lapisan tipis jaringan ikat. 2. Tunika medi. Lapisan tengah biasanya paling tebal. Yang ketiga, tunika eksterna atau tunika adventitia, yaitu lapisan terluar ini dari jaringan ikat longgar yang menyatu dengan pembuluh darah, saraf, atau organ lain. Yang kedua, jenis-jenis pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama yaitu 1. Arteri. Arteri membawa darah dari jantung, dan arteri ini bercabang berulang kali menjadi lebih kecil, dan yang paling kecil akhirnya membentuk arteri mikroskopis yang disebut arteriol. Yang 2. Kapiler atau kapiler, yaitu arteriol terhubung dengan kapiler yang terhubung dengan kapiler. Kapiler terutama melimpah di jaringan aktif seperti jaringan otot dan syaraf, di mana hampir sel dekat dengan kapiler. Yang ketiga, vena. Vena ini setelah darah mengalir melalui kapiler memasuki venula atau venula terkecil, dan vena dapat dianggap sebagai
dapat dibawa ke bagian lain dari tubuh manusia saat dibutuhkan. Yang ketiga, aliran darah. Darah mengalir dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Yang keempat, kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah ini berbanding terbalik dengan luas penampung ke seluruh pembuluh darah. Yang kelima, tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Yang keenam, gangguan pada pembuluh darah. Contohnya seperti otot jantung yang lemah, jantung bocor, serangan jantung. Aterosklerosis atau akumulasi lemak kolesterol pada dinding pembuluh darah. Dan yang terakhir, stroke, mengalami stroke atau pecahnya pembuluh darah di otak sehingga otak kekurangan oksigen bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai darah. Nah, darah itu merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi oleh cairan ekstraseluler matriks. Nah, yang dimaksud sel di sini adalah sel darah merah dan juga sel darah putih. Yang dimaksud dengan fragmen sel itu adalah keping darah atau trombosit. Sedangkan yang dimaksud dengan ekstraseluler matriks itu adalah plasma darah. Kemudian kita akan bahas komponen darah tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang cair dan berwarna kekuning-kuningan pada darah. Nah, diperkirakan plasma darah itu berjumlah 55% dari seluruh jumlah darah dan sisanya 45% adalah sel-sel darah. Nah, plasma darah terdiri dari 90% air dan sisanya adalah zat-zat terlarut. Plasma darah berfungsi sebagai pengangkut sari-sari makanan, hormon, dan zat-zat sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida. Selain itu, plasma darah juga berfungsi dalam pembekuan darah. Plasma darah mengandung protein seperti fibrinogen, albumin, dan globulin yang ketiganya memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu sel darah merah atau biasa disebut eritrosit. Nah, eritrosit ini paling banyak dari sel-sel darah ya yang lainnya. Presentasenya sekitar 90%. Nah, ciri-ciri eritrosit ini yaitu bentuknya pipih, bulat, cekung, dan tidak berinti tetapi mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin merupakan sebuah pigmen atau zat warna yang memberikan warna pada sel darah merah ini. Selain itu, hemoglobin juga memberikan eritrosit fungsi utamanya yaitu sebagai pengangkut oksigen di dalam tubuh kita karena hemoglobin memiliki kemampuan untuk berikatan dengan oksigen. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada sel darah putih atau leukosit. Tidak sebanyak eritrosit, leukosit hanya ada sekitar 0,25% dalam tubuh kita. Ciri-cirinya seperti apa? Leukosit itu memiliki bentuk tidak tetap, berinti atau memiliki inti ya, dan tapi tidak mengandung hemoglobin. Fungsi utama sel darah putih dalam tubuh adalah memakan kuman-kuman atau penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sel darah putih juga berfungsi dalam mengangkut lemak. Nah, perlu diketahui bahwasanya jumlahnya sel darah putih ini bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Apabila jumlah sel darah putih lebih dari normal itu disebut leukositosis.
Nah, sebaliknya apabila jumlah sel darah putih itu jumlahnya kurang dari normal, itu maka bisa disebut dengan leukopenia. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, ada keping darah atau biasa disebut trombosit. Trombosit itu bukan merupakan sel utuh, tetapi merupakan potongan keping sel yang terlepas dari tepi sel luar atau sel besar atau biasa disebut megakariosit. Jadi keping darah, karena disebut keping ya, aslinya keping darah itu merupakan pecahan ya, pecahan atau potongan dari keping sel. Kemudian keping darah itu memiliki bentuk yang tidak teratur dan tidak memiliki inti. Trombosit atau keping darah ini memainkan peran penting dalam mencegah kehilangan darah dengan cara membentuk keping yang menutup lubang kecil di pembuluh darah dan juga merangsang terbentuknya konstruksi bekuan yang membantu menutup luka besar di pembuluh darah. Jadi trombosit ini berperan dalam pembekuan darah. Mekanisme peredaran darah. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, urutan peredaran darah pada manusia. Yang pertama, urutan peredaran darah kecil. Dari bilik kanan yang mengandung kaya akan karbon dioksida memompa darah menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis, kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Selanjutnya urutan peredaran darah besar. Dari bilik kiri yang mengandung akan kaya oksigen memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Baik, di sini saya Vita Dwi Arianti akan menjelaskan mengenai gangguan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk pencegahannya. Yang pertama, gangguan pada sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia sangat penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah manusia hendaknya dijaga kesehatannya. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan juga dan tidak dapat bekerja dengan baik. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol yang tinggi. Berikut beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah dan jantung. Yang pertama ada penyakit anemia. Gangguan ini disebabkan oleh kekurangan kadar HbFe dan eritrosit sehingga mengakibatkan gejala 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan lemas. Dalam kondisi normal, tingkat hemoglobin darah adalah 12-17 gram per 100 mm. Pada penderita anemia, jumlah eritrosit sedikit atau sel-sel eritrosit tidak memiliki cukup hemoglobin. Yang kedua ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku pada saat terjadinya luka. Selanjutnya ada hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya ada hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Selanjutnya ada thalassemia.
Pada penyakit ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksidanya berkurang. Thalassemia adalah penyakit keturunan banyak ditemukan pada orang Afrika, Mediterania, dan Asia, termasuk Indonesia. Angka pembawa sifat penyakit ini di Indonesia berkisar 3-10%. Artinya, 10 dari 100 orang Indonesia adalah pembawa sifat penyakit ini. Pembawa sifat disebut thalassemia minor. Mereka tidak pernah memperlihatkan gejala yang berarti, hanya saja saat diperiksa HB-nya umumnya di bawah nilai normal. Jika diperiksa lebih dalam lagi, ukuran sel darah merahnya lebih kecil dari normal. Penderita thalassemia produksi hemoglobinnya sedikit dan kematian dapat terjadi pada usia 20 tahun. Kasus ringan menghasilkan anemia ringan. Anak penderita thalassemia membutuhkan transfusi seumur hidup dengan segala resiko transfusi. Selanjutnya ada leukemia. Leukemia yang berarti darah putih, mengacu kepada sekelompok kanker yang melibatkan proliferasi leukosit yang tidak terkendali. Sebagian besar leukosit ini abnormal atau belum matang. Oleh karena itu, mereka tidak mampu melakukan fungsi yang normal dalam pertahanan. Setiap jenis leukemia diberi nama sesuai dengan jenis sel yang bereproduksi tidak terkendali. Misalnya, leukemia limfositik melibatkan proliferasi limfosit yang abnormal. Selanjutnya, otot jantung yang lemah. Penyakit ini adalah kelainan bawaan sejak lahir. Otot jantung yang lemah membuat penderita tak dapat melakukan aktivitas yang berlebihan. Karena pemaksaan kinerja jantung yang berlebihan akan menimbulkan rasa sakit di bagian dada dan kadangkala dapat menyebabkan tubuh menjadi nampak kebiru-biruan. Penderita lemah otot jantung ini mudah pingsan. Selanjutnya ada penyakit jantung bocor. Adanya celah antara serambi kanan dan serambi kiri. Oleh karena itu, tidak sempurnanya pembentukan lapisan yang memisahkan antara kedua serambi saat penderita masih di dalam kandungan. Hal ini dapat menyebabkan darah bersih dan darah kotor bercampur. Penyakit ini juga membuat penderita tidak dapat melakukan aktivitas yang berat. Karena aktivitas yang berat hampir dapat dipastikan akan membuat tubuh penderita menjadi biru dan sesak nafas. Selanjutnya ada serangan jantung. Serangan jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung sama sekali tidak berfungsi. Kondisi ini biasanya terjadi secara mendadak dan sering disebut gagal jantung. Penyebab gagal jantung bervariasi, namun penyebab utamanya biasanya adalah terhambatnya suplai darah ke otot-otot jantung, oleh karena pembuluh-pembuluh darah yang biasanya mengalirkan darah ke otot-otot jantung tersebut tersumbat atau mengeras. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Berikut ini ada beberapa faktor penyebab gangguan pada peredaran darah manusia. Yang pertama ada penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya oleh lemak. Yang kedua ada penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga ada terbentuknya kerak keras bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat, terlalu lama berdiri atau bekerja menggunakan kaki. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Yang keenam, kelainan kromosom, paparan polusi, radiasi, merokok, dan obesitas. Yang ketujuh, faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Yang kedelapan, terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin. Yang kesembilan, kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Yang kesepuluh, adanya kelainan saat dilahirkan. Agar organ peredaran darah kita dapat bekerja dengan baik sesuai fungsinya masing-masing, maka kita harus memeliharanya dengan baik. Berikut ini beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, menghindari makanan berlemak. Yang ketiga, menghindari rokok, paparan polusi, dan radiasi.
Yang keempat, makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kelima, tidur dan istirahat yang cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.